wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yenita Sari. Saya akan membawakan materi tentang bahan formula dan produk perawatan tubuh atau dekoratif. Definisi kosmetik dekoratif. Apa itu kosmetik dekoratif? Kosmetik dekoratif atau kosmetika dekoratif merupakan produk kosmetik yang terdiri dari beberapa produk kosmetik dan kegunaannya untuk menutupi kekurangan pada kulit agar terlihat lebih baik, lebih cantik, dan lebih menarik, terutama pada area wajah. Pada umumnya, produk kosmetik dekoratif dipakai untuk merias area bibir, mata, pipi, serta area wajah yang lainnya. Jenis-jenis kosmetik terbagi menjadi dua, yaitu kosmetik dekoratif permukaan dan kosmetik dekoratif mendalam. Kosmetik dekoratif permukaan yaitu kosmetik dalam jenis ini memiliki efek pada permukaan dan pemakaiannya hanya sebentar saja, misalnya bedak, lipstick, dan perwarna pipi. Yang kedua itu kosmetik dekoratif mendalam. Kosmetik dekoratif dalam jenis ini memiliki efek lebih lama dan biasanya akan hilang atau luntur dalam waktu lama. Misalnya kosmetik pemutih kuku, cat rambut, pengeriting rambut, dan preparat penghilang rambut. Contoh produk kosmetik dekoratif. Kosmetik dekoratif adalah kosmetik yang memiliki banyak jenis atau beberapa jenis. Kosmetik dekoratif yang sudah dikenal di masyarakat yaitu contohnya perwarna pipi atau blush on, alas bedak atau powder, eyeshadow, eyeliner, pensil alis, cat bulu mata atau maskara, pewarna bibir atau lipstick, pensil bibir atau lip liner, pelembab bibir atau lip balm, pengkilat bibir itu atau lip gloss. Setelah kita masuk ke bahan tambahan dalam kosmetik dekoratif, di mana kosmetik dekoratif itu terdiri dari berbagai bentuk, ada yang berbentuk sedian padat, setengah padat, cair, busa, serta aerosol dan lainnya. Pada pembuatan produk kosmetik tentunya memerlukan bahan utama, pembawa atau basis, dan bahan tambahan, di mana bahan utama dapat berupa zat aktif atau obat yang biasanya digunakan pada sediaan kosmetik yang mengandung obat. Bahan pembawa pada kosmetik setengah padat dapat berupa krim, gel, pasta, dan salep. Sedangkan bahan tambahan atau bahan pembantu yang biasanya digunakan adalah pelarut, zat aktif permukaan, pengawet, pewarna, pewangi, pengatur pH, pengkompleks, dan lain-lain. Bahan baku yang dapat digunakan dalam sediaan kosmetik sangat banyak, tetapi semua juga harus dilihat karena tidak semuanya aman. Jadi dapat kita simpulkan di sini bahwa bahan tambahan dalam kosmetik dekoratif itu ada pelarut, surfaktan, pewarna, pengawet, pewangi, antioksidan, pengikat, dapat, serta pengkelat. Kita masuk ke dalam panduan pemilihan bahan. Di sini kita ada beberapa tips dalam memilih bahan yang aman. Kita membutuhkan pertimbangan yang bijaksana harus diberikan pada pemilihan komponen dalam produk perawatan tubuh untuk menjamin keamanan dan kemanjurannya. Nah, tahap pertama dalam pemilihan itu kita memilih produk eksklusif untuk bayi. Kedua, verifikasi isi produk, bebas dari bahan paraben dan fetil halat. Keempat, tanpa alkohol. Kemudian kelima, ditunjuk sebagai hypoalergenik. Keenam, bahan-bahannya berasal dari sumber alami. Ketujuh, periksa kondisi kemasannya. 8. Lihat petunjuk penggunaan yang terdapat pada label kemasan. Utama dalam formulasi produk perawatan kulit. Salah satu contohnya itu seperti body scrub, di mana kita menggunakan beras ketan putih sebagai bahan dasar utama dalam formulasi body scrub dengan madu untuk memberikan tekstur semi padat, bau khas, warna coklat, dan homogenitas yang baik. Kedua, madu digunakan dalam formulasi body scrub dengan beras ketan putih untuk memberikan manfaat antioksidan dan memperbaiki tekstur kulit. Ketiga, setil alkohol, di mana sebagai emulgator dalam formulasi body scrub untuk membantu pencampuran air dan minyak. Keempat, gliseril, digunakan sebagai humektan dalam formulasi body scrub untuk menjaga kelembapan kulit. Kelima, asam stearat, digunakan juga sebagai emulgator dalam formulasi body scrub untuk membantu pencampuran air dan minyak.
Keenam, triethanolamin digunakan sebagai pengemulsi dalam formulasi body scrub untuk membantu pencampuran air dan minyak. Propilen glikol digunakan sebagai pengemulsi dalam formulasi body scrub untuk membantu pencampuran air dan minyak. Kedelapan, silika digunakan dalam formulasi body scrub untuk membantu mengangkat sel kulit mati dan meningkatkan tekstur kulit. Aquades ini sebagai pelarut dalam formulasi body scrub untuk membantu pencampuran bahan-bahan lain. Kemudian ke-10, bubuk kopi digunakan dalam formulasi body scrub untuk memberikan rasa dan aroma khas serta mengangkat sel kulit mati. Selanjutnya, lanolin digunakan sebagai emollient dalam formulasi body scrub untuk memberikan kelembutan dan mengurangi iritasi kulit. Ke-12, metilparaben digunakan sebagai pengawet dalam formulasi body scrub untuk memperpanjang masa simpan produk. Ke-13, propilparaben digunakan sebagai pengawet dalam formulasi body scrub untuk memperpanjang masa simpan produk. 14, parfum digunakan dalam formulasi body scrub untuk membersihkan aroma yang digunakan. Ke-15, parafin cair digunakan dalam formulasi body scrub sebagai emollient untuk memberikan kelembutan dan mengurangi iritasi kulit. Adapun masalah kualitas dan evaluasi. Masalah kualitas yang terjadi pada formulasi produk perawatan tubuh dapat berasal dari berbagai faktor, termasuk stabilitas, homogenitas, dan pH. Evaluasi produk perawatan tubuh mencakup 5 aspek utama. 1. Formulasi fokus pada penggunaan dan konsentrasi bahan alami yang mempengaruhi kualitas dan efektivitas. Kedua, kualitas fisik, penilaian terhadap warna, tekstur, dan tingkat pH yang aman untuk kulit. Ketiga, efektivitas pengujian melalui metode in vitro, misalnya uji DPPH dan uji organoleptik atau sensorik. 4. Ulasan konsumen, analisis sentimen ulasan untuk menilai kualitas produk dari suatu sudut pandang pengguna. Kelima, preferensi konsumen, survei untuk memahami atribut produk yang paling disukai konsumen seperti merek, harga, dan manfaat. Selanjutnya, praformulasi produk. Berikut adalah beberapa langkah dalam praformulasi body care, yaitu 1. Pemilihan komponen, menentukan bahan fungsional seperti pengental, penstabil, dan pengemulsi. 2. Variasi konsentrasi, mengoptimalkan kadar bahan aktif dan dasar untuk karakteristik fisik tertentu. Ketiga, uji fisik dan kimia awal, melakukan uji organoleptik, homogenitas, pH, dan viskositas. Keempat, penambahan ekstrak, memasukkan bahan alam seperti ekstrak buah untuk manfaat tambahan. Kelima, pengujian stabilitas, memantau perubahan fisik produk selama penyimpanan. Itulah pemaparan materi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.